Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalia Dinda Putri. Di sini saya akan mereview materi yang telah dipelajari selama pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Lodovikus Bomas Wadu, MPD. Di mana terdapat 3 materi yang saya pilih, yakni Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, dan Integrasi Nasional. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang berorientasi pada pemahaman nilai Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan ini adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan sendiri nilai moral bangsa sebagai landasan hak dan kewajiban dalam bernegara, serta demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan ini berfokus pada pembentukan diri setiap individu yang beragam dari berbagai suku, budaya, agama, serta sosial, agar peserta didik dapat menjadi individu yang cerdas dan taat hukum serta berkarakter yang dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu sebagai sarana untuk menumbuhkan dan membentuk sikap karakter kewarganegaraan bagi generasi penerus bangsa, di mana hal ini diharapkan agar peserta didik memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila. Nilai-nilai apa saja sih yang dibutuhkan dalam masyarakat? Nah, di antaranya ada nilai sosial, nilai etika, nilai agama, dan nilai-nilai lainnya. Selanjutnya, yaitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pada umumnya, tujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Namun, secara khusus, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki beberapa tujuan di antaranya. Yang pertama, agar peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis, dan tanggung jawab. Yang kedua, yakni agar peserta didik dapat memahami dan menguasai setiap masalah kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Serta yang ketiga, agar peserta didik memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sangatlah penting untuk kita pelajari. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu fondasi atau modal utama bagi peserta didik, di mana untuk mempelajari dan memahami setiap aspek dari Indonesia dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini sama halnya dengan mempelajari Indonesia. Adapun sumber historis, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita di Indonesia. Secara sosiologis, pendidikan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural yang pada pemimpin ini masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Serta secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini lahir karena tuntunan konstitusi atau undang-undang dari sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu menjelaskan tentang identitas nasional. Di mana identitas nasional ialah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa sehingga dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dapat berupa kebudayaan, adat, istiadat, lambang, dan bahkan ideologi nasional.
Sehingga identitas nasional suatu bangsa dapat juga dikatakan sebagai jati diri atau kepribadian bangsa. Jati diri itu sendiri mencakup 3 unsur, yaitu unsur kepribadian, identitas, dan kemungkinan. Pancasila sebagai jati diri bangsa dimaknai sebagai sikap perilaku yang ditampilkan manusia di Indonesia yang mencerminkan nilai 5 dasar Pancasila. Adapun identitas nasional menurut sumber historis, sosiologi, dan politik. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah, di mana dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara ilmiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia menjadi merdeka maupun membentuk inisiatif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih bangsa Indonesia sebagai bahasa internasional dan bahasa negara, lambang negara Garuda, Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun bentuk-bentuk identitas nasional telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Adapun contohnya tantangan yang berkaitan dengan identitas nasional yakni rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur karena memudarnya atau tidak menghargai bahasa sendiri dan lebih memilih atau menyukai kebudayaan bangsa lain. Adapun alasan mengapa juga identitas nasional itu penting, karena pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kedua, untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional. Karena setiap negara memiliki bendera negara atau lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas tersebut, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa. Dengan saling mengenal identitas, maka tumbuh rasa saling menghormati antar negara dan bangsa. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang integrasi nasional, di mana integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki arti pembaharuan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan-perbedaan, di mana meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan ada faktor kebangsaan lain. Dengan kata lain, integrasi nasional bisa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah agar membentuk identitas nasional. Adapun jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, 5. Integrasi tingkah laku. Sedangkan dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika disintegrasi itu menyiratkan pada adanya perpecahan. Adapun model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, model integrasi nasional Indonesia. Adapun penambangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar.
gaya politik kepemimpinan yang tidak kuat, lambang-lambang politik, ideologi nasional, dan 5 kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, untuk menguatkan identitas nasional dan membangun persatuan bangsa. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.